Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Zubair bin Awam, dan dari sahabat Zubair bin Awam, karena dia berkata, kalau Rasulullah SAW di kisah Tabuk, Rasulullah bersabda di perang Tabuk, Allahumma innaka barakta li ummati fi sahabati fala tuslibhum bil barakah wajma'hum alaihi ya Abu Bakr wa la tushdid amrahu fa innahu lam yazal yusibu amraka ala abdin. Ya Allah, barakahilah engkau memberi barakah kepada umatku di antara para kalangan sahabatku, fala tuslibhum bil barakah, maka janganlah engkau rusak itu barakah, wajma'hum alaihi, dan kumpulkanlah sahabatku kepada Sayyidina Abu Bakar, wala tushdid amrahu, dan jangan kau rusak perkaranya, fa innahu lam yazal yusiru amraka amla abdin, karena Abu Bakar itu selalu yusiru amraka, isar kepada urusanmu atas suatu perkara. Allahumma, wahai Allah, wa a'azzu Umar wa sabr Usman wa qawi wa a'izza Umar wa sabr Usman wa qawi Aliyan wa thabata Az-Zubair bin Awam wa thabbit Az-Zubair bin Awam wa fil Talha wa salim Sa'dan wa wafiq Abdurrahman wa alhiq bi bisabiqil awwalin. Ya Allah, luhurkanlah Sayyidina Umar, sabarkanlah Sayyidina Utsman, kuatkanlah Sayyidina Ali, wa sabbit, dan tetapkanlah Zubair bin Awam, dan Waufili Talha, ampunilah Talha, wasallim, dan selamatkanlah Sa'dan, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wafiq, dan paringi taufik, wafiq, dan tolonglah Abdurrahman bin Auf, wa al-hikbi bisabiqin al-awwalin, dan temukanlah diriku dengan as-sabiqin al-awwalin wal ansari wat tabi'in bi ihsan. Wa qala Rasulullah pun juga bersabda, innallaha ikhtara ashabi ala jami'il alamin siwa nabiy wa mursalin fa ikhtara min ashabi arba'ah, bahwasanya Allah Ta'ala memilih di antara kalangan para sahabatku mengungguli seluruh alam kecuali para nabi, para utusan. Fa ikhtara min ashabi, Allah Ta'ala memilih di antara kalangan empat sahabatku arba'atan, empat sosok, Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Wa rawa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla iftarada 'alaikum hubba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, bahwasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian semua untuk mencintai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kama aftarada 'alaikum as-salat wal zakat was-shaum wal hajj, sebagaimana Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kalian salat, zakat, puasa, dan haji. Faman abghadha wahidan minhum lam yaqbal Allahu lahu salatan wala zakatan wala shauman wala hajjan wa yahsyuruhu min qabli ila an-nar. Barang siapa yang membenci salah satu di antara mereka berempat, Allah tidak akan menerima salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan menggiringnya dari kuburnya ke neraka, ke dalam neraka. Wa fil makna kila man ahsana abdanna fillahi al-karim wa fi rasulihi kana maktuban min asy-syarafah. Di antara sanidon, luar biasanya paling bagusnya ton pada Allah Ta'ala al-Karim, dan barang siapa yang memperbaiki donnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan maktuban min asy-syarafah, maka dia tercatat sebagai golongan orang-orang yang mulia. Faman ahabba sahabat Mustafa, barang siapa yang mencintai para sahabat-sahabat Nabi, falahu jannatu 'adnin yara fi dhilliha ghuraba, maka dia akan mendapatkan surga-surga adil, yang mana dia akan melihat di dalam naung iupannya ghurafa, beberapa kamar-kamar. Aman yakun baghidan fihim fa inna lahu narul jahim, barang siapa yang membenci mereka, maka dia akan mendapatkan neraka jahim. Wa yadhabakiyan asifan, dia akan menangis dan akan merasa asifan, kasta, bahasa Madura itu kasta. Fahum nujumul huda fi kulli dhalmatin, mereka adalah bintang-bintang
hidayah, petunjuk di segala kegelapan. Allah hasbi fima qultuhu wa kafa. Allah lah cukuplah bagiku Allah dari dengan apa yang telah aku ucapkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hidayah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Jubair bin al-Awwam. Hari ini biasa setelah kemarin yang kita bahas kitab Al-Madkhal, kemudian hari ini yang kita bahas adalah Nurul Absar. Demikian terus berganti-ganti, berarti besok kitabnya nanti balik lagi berarti Nurul Absar. Itu atas perintah beliau agar keduanya dibaca. Jadi kita lanjut pembahasan riwayat sahabat Zubair bin al-Awwam. Beliau bercerita bahwa satu ketika Rasulullah berada di peperangan Tabuk. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma innaka barakta li ummati fi sahabati. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memberi berkah kepada umatku di dalam para sahabatku. Wala tusallibhumul barakah, maka janganlah Engkau cabut barakah, wajma'hum, dan kumpulkanlah para sahabat alaih, yakni kumpulkan, satukan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wala tusyaddid amrahu, jangan biarkan perkara atau urusannya Abu Bakar. Inna ulam yazil yu'athir amraka ala amri, karena perkaranya Abu Bakar juga akan berpengaruh kepada diri kalian. Maksudnya apa? Apa yang kita lakukan kepada sahabat Abu Bakar akan mengefek kepada diri kita sendiri. Misal kita mendoakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Allah akan meridhoi kita. Misal kita mencaci maki Abu Bakar, ya kita akan memperoleh cacian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kemuliaan para sahabat yang didoakan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara khusus Rasulullah mendoakan para sahabat, ya Allah muliakanlah Umar, ya Allah wasabbir Utsman, jadikanlah Sayyidina Utsman orang yang sabar. Nanti memang kalau Sayyidina Abu Bakar, berikanlah barokah, kumpulkan para sahabat bersama Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar, doakan muliakanlah Sayyidina Umar. Karena kenyataannya nanti memang Sayyidina Umar dalam tanda kutip yang akan memuliakan Islam sampai jauh menembus ke negeri-negeri jauh, awal keluar daripada negeri Arab. Wasobir Utsman, jadikanlah Umar orang yang sabar, karena Sayyidina Umar akan menghadapi demonstrasi besar. Sayyidina Umar itu kan matinya atau wafatnya karena di demonstrasi, terbunuh oleh para pendemo karena kesalahpahaman politik pada saat itu. Didatangkan para pendemo dari negeri-negeri yang jauh, ya kayak orang sekarang demo di Jakarta, ternyata orang dari Sumatera, orang dari Bandung, orang dari Bogor. Orang Jakartanya malah nggak mau demo, maunya kerja. Sama zaman Rasulullah, ya para sahabat berdiam di Madinah. Orang-orang yang baru Islam diangkut dari Mesir, dari Kufah untuk mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga pendemo itu tidak sabar lalu melampiaskan kemarahan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, maksudnya bukan Umar tapi Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman didoakan sabar. Wa qawi aliyan, jadikan Sayyidina Ali orang yang kuat. Wa tsabbit Zubair, tetapkanlah Zubair ibn al-Awwam.
waghfir li Talhah wa sallim Sa'dan, berilah keselamatan kepada Sa'ad, berilah ampunan kepada Talhah, wa wafiq Abdurrahman, berilah taufik atau pertolongan kepada sahabat Abdurrahman. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang satu ketika Rasulullah bercengkrama, lalu Rasulullah bilang nanti yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman ini, karena dia akan menjadi orang yang kaya raya, jadi hisabnya paling lama. Maka dia terus berusaha agar menjadi orang miskin. Jadi dia terus berusaha agar dirinya menjadi orang miskin, tapi semakin berusaha semakin kaya. Contoh ketika kurma Madinah itu gagal panen, kurmanya busuk semua, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga standar kurma yang bagus, misalnya kurma ajwa itu per kilo kalau di Indonesia itu 1 juta, walaupun itu gagal panen tetap dibeli 1 kilo 1 juta. Lalu setelah ia borong semua, dia berpikir, wah saya akan menjadi orang melarat ini, kurma busuk, kurma gak baik, saya beli dengan harga normal seperti standar pada harga umumnya kalau di Indonesia misal 1 juta. Tidak lama kemudian ternyata ada utusan dari kerajaan Yaman mencari kurma busuk untuk diborong dibawa ke Yaman, karena di sana ada paceklik atau taun atau penyakit menular. Kalau sekarang demam berdarah, kayak gampang, demam berdarah itu bisa disembuhkan dengan sirup atau dengan cairan kurma ajwa. Makanya kalau kita punya anak HB-nya rendah karena kena TB, sebelum terlambat minum aja kurma yang dibikin sirup. Itu kata Al-Ghazali paling baik untuk pengganti transfusi darah. Jadi kalau transfusi darah tidak ditemukan, minumlah jus kurma. Dan sudah saya coba tajribah lebih dari 1 kali. Ada orang yang kena demam berdarah yang HB-nya rendah, menurut dokter Rumah Sakit Pekalongan sudah tidak mampu, harus dibawa ke Semarang karena TB-nya sudah parah. HB itu hemoglobinnya sangat rendah sekali. Saya bilang setiap 1 jam aja minum sari kurma atau kurma yang sudah dicairkan, diminum 1 sendok, kecuali tidur 1 jam minum, 1 jam minum, 1 jam minum selama 24 jam. Besoknya dicek HB-nya sudah normal, boleh pulang. Ini contoh saja bahwa cairan kurma ini bisa untuk mengobati segala penyakit. Apalagi kurma ajwa, satu ketika Rasulullah tilik sahabat, dia terkena penyakit jantung, Rasulullah juga mengobatinya dengan kurma ajwa. Jadi 7 kurma dibekuk sampai halus, kemudian digodok pakai air sampai umur, kemudian ditutup 1 malam, lalu paginya dibuat sarapan sebelum makan apa-apa. Itu ijazah dari Rasulullah untuk mengobati penyakit jantung, baik jantung bocor atau apa. Memang cairan kurma ini sangat banyak manfaatnya. Ternyata kurma-kurma yang sudah meleleh, sudah busuk itu sudah nggak ada di Madinah karena sudah diborong, ditaruh di gudangnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka utusan dari Yaman itu datang kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ini kurmamu akan saya beli. Dia bergurau saja, kalau sekilo 2 juta ya silahkan. Lah kok berani 2 juta diborong dibawa ke Yaman, betul untuk dibikin sirup mengobati orang-orang yang sakit di daerah Yaman. Akhirnya dia berpikir, saya ini sudah usaha ingin melarat kok tambah apa? Tambah kaya. Maka ketika Rasulullah wafat, yang menghidupi salah satu donatur terbesar, menghidupi istri-istri Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf, sebulan itu kalau dikrus uang Indonesia, memberi jatah kepada istri-istri Rasulullah itu 600 juta. Coba kalau 600 juta
Bahkan ketika beliau wafat saja, wakila warisannya kalau dikerus nilai uang Indonesia sekitar antara 3.000 sampai 4.000 triliun. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf yang keinginannya ingin jadi orang miskin karena sangat iman kepada Rasulullah. Nanti kalau saya masuk surganya paling terakhir bagaimana? Jadi ini teman-teman yang usaha rongsok cocok wasilahnya sama Abdurrahman bin Auf. Beli barang murah tapi nanti lakunya. Lah rahasianya apa? Di antara doa yang diamalkan sahabat Abdurrahman bin Auf ini, Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ini amaliyah doanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Allahumma qini syuha nafsi, ya Allah jagalah aku dari kekikiran diriku. Karena di antara ilmu tasawuf, perang yang paling berat itu perang melawan kekikiran. Orang perang di Palestina berani, jaminannya surga. Orang perang di Syria berani, jaminannya surga. Orang jihad fisabilillah berani, coba merangi sakunya. Uang yang omongan 1 juta, ada orang alim atau ada habaib yang membutuhkan, lalu Anda kasihkan, itu perang besar. Tidak semua orang berani melakukannya, hanya orang-orang yang tertentu saja. Makanya suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini tawaf, ada orang yang mendengar bacaannya cuma itu aja, tidak baca doa yang lain. Akhirnya ditanya, kenapa engkau hanya berdoa Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin? Kata beliau, karena di dalam Al-Quran dijamin wa may yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Berarti terus orang tahu Allah tidak pernah rugi. Ini doa singkat padat password. Jadi tidak minta kaya, tapi mintalah jadikan aku orang yang tidak kikir. Tidak kikir berarti dermawan. Kalau dermawan berarti uangnya banyak enggak? Jadi tidak usah minta kaya, cukup tiru sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini kalau mau dibaca setiap subuh 3 kali agar usaha seharinya tidak buntung tapi beruntung, atau setiap badal maghrib 3 kali. Allahumma bareng-bareng Allahumma ini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Silahkan kalau mau diamalkan atau diijazahkan kepada orang lain. Kalau sampean malas berdoa, ya kalau punya istri, istrinya yang disuruh berdoa. Jadi kita yang usaha, istrinya yang berdoa. Ajas hukum itu doa antik, singkat padat tapi tidak minta macam-macam. Jaminannya wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kalau muflihun ya sudah selesai, kaya di dunia, kaya di akhirat. Jadi ini bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu selalu membeli hal-hal yang sebenarnya tidak laku, tapi ketika di tangannya dia menjadi sesuatu yang mahal, sampai dia hartanya itu, walaupun negara memberi jaminan kepada istri-istri Rasulullah, jadi istri Rasulullah itu ketika Rasulullah masih hidup nafkahnya seadanya. Ada yang sehari diberi untuk sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang saomone kata orang Jawa. Ini Rasulullah istri banyak itu memberi contoh. Jadi kita boleh memberi nafkah istri itu per hari 20.000 boleh, per tahun sekalian boleh, karena semua istri Rasulullah menggunakan berbagai cara. Ono sing diberi nafkah kalau ada, kalau nggak ada ya puasa. Itu contohnya Sayyidatina Aisyah itu. Nah, tapi ketika Rasulullah wafat, justru para istri-istri Rasulullah ini hidup dalam gemerlap kekayaan, karena uang-uang negara juga menghidupi para istri Rasulullah itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf sendiri per bulan sekitar 600 juta. Kalau terus uang sekarang itu kekayaan
sahabat Abdurrahman bin Auf. Ternyata ketika ditanya amaliyahnya doa ini, Allahumma qini syuha nafsi, ya Allah jagalah aku dari kekikiran diriku sendiri. Kalau bakhil itu kadang kikir kepada orang lain, kalau syuha kadang sama dirinya saja kikir, apalagi sama orang lain. Sama dirinya kikir itu ya makan enak bisa, milihnya makan yang enggak enak. Milih makan yang bergizi bisa, milihnya makan yang tidak bergizi karena terlalu ngirit. Itu orang yang syuha kadang seperti itu. Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ini salah satu keantikan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ternyata telah mendapat doa khusus juga dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafiq Abdurrahman, ya Allah berilah taufik pertolongan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini contoh saja keunikan para sahabat, tidak meminta kaya tapi minta dilindungi dari hati yang kikir, karena memang paling berat itu memerangi kekikiran. Memerangi orang kafir gampang, memerangi orang maksiat misalnya gampang, tapi memerangi diri kita yang kikir ini sulit. Padahal kalau kita sukses memerangi kekikiran, faulaika humul muflihun. Al-Quran menjamin engkau akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Walid bisabiqin, kumpulkan aku, kata Nabi, bersama orang-orang pendahulu yang telah mendahului al-awalin, yang awal, sahabat-sahabat golongan yang pertama, wal ansor wa tabi'in, dan para ansor dan tabi'in bi'ihsanin. Ini Rasulullah juga berdoa, padahal Rasulullah sudah hebat. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang awal masuk Islam, kumpulkan aku bersama para tabi'in yang mengikuti di dalam kebaikan. Inilah derajat para sahabat di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah ikhtara ashabi ala jamil alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabatku lebih mulia dari segenap alam semesta selain para nabi dan rasul. Ini yang penting perlu difahami. Ini contoh, tergantung perbandingan ya. Kalau kewaliannya Syabdul Qadir Al-Jilani dibanding wali-wali yang lain, beliau Qutbul Aulia, Sultanul Aulia. Tapi dibanding para sahabat dari ba'dul ulama, ya seperti derajat langit dan bumi. Jadi jangan anggap kemudian derajat sahabat ini di bawahnya derajat para wali-wali kutub. Jadi derajat sahabat itu derajat yang tertinggi. Di atasnya adalah para nabi dan rasul. Kemudian wali-wali seperti Syekh Abdul Qadir, ya derajatnya di bawah para sahabat. Ini secara makomat siwan nabiyyin wal mursalin. Jadi derajatnya sahabatku ini derajat yang mulia, melebihi alam semesta kecuali para nabi dan rasul. Maksudnya yang di atas sahabatku ini adalah nabi dan rasul, lalu sahabat, lalu para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini, sebodoh apapun andaikan ada, sefakir apapun atau semastor apapun sahabat, itu kewaliannya tetap di atas Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun kehebatan Syekh Abdul Qadir di atas wali-wali yang lain, ya wali selain dari kalangan para sahabat. Tetapi kewalian para sahabat di atas kewalian Wali Songo atau Sunan Gunung Jati atau Fakih Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fakhtara min ashabi arba'ah. Sahabatku ini sudah pilihan semua, tetapi di antara pilihan itu ada yang terpilih, yaitu Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali karramallahu wajhah. Dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha azza wa jalla iftaradu alaikum, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian semua mencintai kepada Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali, kama iftaradu alaikumus shalah, seperti mewajibkan terhadap musolat, wa zakah dan zakah, wa shaum wal hajj. Jadi kewajiban mencintai para sahabat, mencintai para khulafaur rasyidin, yaitu khususnya 4 itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, adalah satu kewajiban. Maka jika ada orang yang mengaku Islam atau mengaku beriman kepada Allah lantas membenci mereka, maka itu perlu dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Karena Allah mau memberi kewajiban, kefarduan itu banyak, antara lain mencintai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, seperti kita diwajibkan sholat, zakat, puasa dan haji. Faman abghadha wahidan minhum, maka barang siapa membenci satu saja di antara mereka, maka Allah tidak menerima sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan juga yuhsyaru min qabrihi ilan nar, akan dikumpulkan, digiring dari kuburnya menuju ke neraka. Bagaimana tidak? Wong Al-Quran saja sudah memberi stempel was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah yang memberi titel para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat di surat At-Taubah. Jadi makanya kata Rasulullah, andaikan engkau bersedekah 1 gunung Uhud dibanding sahabatku bersedekah 1 genggam gandum, maka pahalanya masih lebih besar sahabatku yang sedekah 1 genggam gandum. Jadi sahabat sedekah 1 genggam gandum, kita sedekah 1 gunung emas, itu pahalanya masih banyak sahabatku. Tetapi masih ada orang-orang sekarang yang mencaci sahabat. Misalnya ada sahabat yang berwasilah kepada Rasulullah, meminta hujan, istasqi ya Rasulullah, berilah kami hujan. Contohnya seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia menunggu Rasulullah, ternyata Rasulullah masih di luar kota, tidak sabar. Tidak sabarnya karena menunggu Rasulullah itu khawatir dengan ibunya yang di rumah, lalu ia pulang. Andaikan dia sabar sedetik saja, maka dia kewaliannya langsung hebat, jadi sahabat. Sayang kok tidak sabar. Kemudian ada lagi Abdurrahman Sunabihi yang memacu kudanya dari Yaman. Ketika sampai di Juhfah, daerah Juhfah, hampir masuk Madinah, beliau bertemu orang yang berjalan dengan lesu. Kenapa wajahmu lesu? Karena hari ini Rasulullah meninggal dunia. Maka orang-orang seperti ini disebut mukhadram, wali-wali mukhadram, yang hidup di zaman Rasulullah, tidak bertemu tapi beriman. Maka dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah, karomah tertinggi adalah bertemu dengan Rasulullah yaqadzatan, bukan berjalan di atas air, bukan berjalan di dalam air, bukan membuat makanan yang sedikit jadi banyak. Jadi sekali saja. Nah, ketika orang tasawuf cerita seperti ini, kelompok sebelah juga ada yang nyinyir. Kalau memang Rasulullah bisa ketemu secara yaqadzatan, berarti ulama-ulama yang mencapai derajat seperti itu sahabat dong. Nah, dia nggak tahu definisi sahabat. Sahabat itu kan tadi bertemu dengan Rasulullah di zamannya apa? Hidup. Nah, ini andaikan saya bertemu Rasulullah yaqadzatan, dalam keadaan hidup apa dalam keadaan zamannya hidup apa sudah meninggal dunia, ya berarti saya bukan sahabat. Abah misalnya Sayyidul Walid ketemu Rasulullah yaqadzatan lalu dinyinyiri, oh berarti Habib Lutfi itu mengaku sahabat Nabi. Lah coba ditanyakan keadaan dunia kok kacau itu bagaimana? Kan banyak orang yang ketika mendengar hal-hal seperti itu melakukan sebuah kenyinyiran, padahal hal seperti itu hal yang sangat biasa saja bagi, seperti kemarin saya contohkan
ketika ada orang sulit mencari hadis lalu bertanya kepada Syekh Abdul Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, lalu Syekh Yasin bilang, besok kamu kesini lagi setelah subuh karena nanti malam saya akan bertanya sama Rasulullah, ini hadisnya beliau benar apa palsu. Itu hal yang biasa. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika beliau tidak wafat kurang 1 tahun, ada satu murid yang bertanya, beliau rambutnya itu tidak pernah gondrong. Wong profesor, dokter, muhaddis, kalau gondrong kan dikira gaul apa gimana. Tapi sekitar tahun 2004 itu beliau rambutnya memanjang, tidak dicukur. Lalu salah seorang murid bertanya, Buya, kenapa kau tidak bercukur? Kata beliau, Rasulullah belum menyuruh saya cukur. Rasulullah memberi isyarat agar saya tidak cukur. Akhirnya di tahun itu beliau wafat dalam keadaan rambutnya panjang. Karena sunnah Rasulullah sudah dilakoni semua oleh Sayyid Muhammad, kecuali satu gondrong yang belum. Gondrong itu kan sunnah Nabi, asal jangan gondrong Yesus. Gondrongnya yang gaul. Makanya Sayyid Muhammad semua sunnahnya sudah dijalani. Yang belum dijalani hanya memanjangkan rambut. Maka ketika beliau wafat rambutnya dalam keadaan panjang, maka sempurnalah dia al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kula saya karena tidak seperti Sayyid Muhammad, saya dulu waktu zaman belum nikah rambut saya gondrong dan saya akan gundul nanti di Mekah. Alhamdulillah tidak sampai tua, sudah sampai ke Mekah. Padahal saya sudah mikir kalau saya tidak sampai ke Mekah nanti rambut saya sampai bokong gawat. Ternyata baru sebelumnya sudah sampai di Mekah, ya saya sampai di Mekah gundul. Berarti mungkin saya besok matinya tidak berambut gondrong karena sudah mengikuti sunnah gondrong. Dan tidak harus kemudian kita mendengar seperti ini besok mau gondrong, tidak harus. Apalagi bagi yang pegawai nanti dipecat sama atasannya, tidak harus. Jadi orang yang rambut gondrong mengikuti apa yang dilakoni oleh Rasulullah. Orang yang berambut pendek mencukur rambut ya juga sunnah, karena mengikuti perintahnya Rasulullah. Yang satu perintah, yang satu sunnah. Perilaku keduanya semuanya sunnah semua. Nah ini orang yang pernah bertemu Rasulullah sekejap saja derajatnya menjadi sahabat. Inilah pentingnya bertemu tokoh-tokoh. Saya pernah bertemu dengan Gus Dur, saya pernah bertemu dengan Abdullah Fakih Langitan. Saya apalagi biasa sering duduk sampai saya ngaji privat di hadapan Sayyidil Walid Habib Lutfi. Dari tahun 2016 itu saya sudah baca 40 kitab di hadapan Sayyidil Walid. Kalau beliau pulang, makanya orang kalau dulu saya jalur langit katanya nggak ada yang pernah lihat di sini, ya karena saya tinggalnya di kamarnya di kamarnya khusus dikasih kitab, ini dibaca, saya dengerin. Kalau katam dikasih sanadnya, katam dikasih sanadnya. Kayak kemarin misalnya ngaji, ya saya ke atas ngaji dulu sama abah kitab apa, dan yang sudah saya tulis sanadnya itu sudah 40 kitab. Andaikan Sayyidil Walid Habib Lutfi ini Nabi, berarti kita ini sahabat apa enggak? Sahabat. Sudah pernah bertemu. Ada yang sowan tapi enggak sabar pulang, ya dia menjadinya Uwais Al-Qarni. Ini pentingnya ketemu walaupun 1 detik, tidak perlu alim, itu sudah menjadi sahabat. Dan ketika sudah menjadi sahabat, maka derajatnya adalah ala jami'il alamin siwan nabiyyin wal mursalin, yang paling mulia di alam semesta. Maka tidak pantas kita mengejek kemudian meragukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dalam tanda kutip setidak baik apapun itu memberi berkah kepada kita. Ada sahabat yang tidak kuat puasa. Dulu puasa itu kan waktu makannya dari maghrib sampai isya. Ada sahabat maghrib tidak punya makan, ketemunya isya.
Akhirnya Isya baru ketemu, mau makan sudah dilarang. Akhirnya ayat yang menyuruh puasa dari Isya sampai Maghrib dimansuh menjadi mundur subuh. Coba kalau sahabat kuat semua, kita teler enggak? Ada sahabat yang dalam tanda kutip pernah berzina, bahkan berzina dengan dengan bangkai mayat. Dia cinta kepada wanita tapi tidak kesampaian. Lalu ketika mati jasadnya diambil, kemudian diajak tidur bareng. Lalu setelah itu beliau merasa banyak dosa. Itu pun kemudian memberi kabar kepada kita bahwa orang sebesar dosanya apapun, kalau benar-benar minta ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sahabat yang masyhur diceritakan di Tanqihul Qaul, kalau pernah ngaji, terkenal Abu Syahmah, menghamili orang. Tetapi ketika dia bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan, ketika beliau dihad sampai 100 kemudian meninggal dunia, maka sahabat Ibnu Abbas memimpikan beliau masih makan bersama Rasulullah di surga. Ini contoh sahabat yang tidak baik saja memberkahi kita para pendosa asal mau bertobat kepada Allah. Kalau ukurannya Sayyidina Ali, Abu Bakar ya kelas berat. Ada sahabat yang lucu senang ngerjain Kanjeng Nabi, Nuaiman misalnya. Pernah Rasulullah ini masih nemui tamu orang-orang besar. Tamu orang-orang besar ini tentunya kendaraannya besar-besar juga, naik unta yang lemu-lemu. Lalu untanya disembelih oleh Nuaiman untuk bikin sate. Ini kalau dibikin sate beres ini. Itu Nuaiman kalau ngerjain Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah marah, bahkan sering ketangkep dia masih suka minum khamr. Maka ketika kadang dijilid pakai sandal saking seringnya tobat, tapi dia ulangi lagi. Ketika sahabat sudah lelah, kalau di pondok ibaratnya pengumuman takzir, Nuaiman lagi, pengumuman takzir, Nuaiman lagi. Ini sahabat sudah bosan sampai ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah sudah itu dilaknat saja. Kata Rasulullah, walaupun ia begitu, di hatinya ada cinta kepadaku, dan cinta itu yang akan mengumpulkan dengan apa yang ia cintai. Ini sahabat yang rahat-rahat, yang lucu, yang banyak dosa saja dimintakan ampun oleh Rasulullah, dan Al-Quran juga sudah menjaminnya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka semua. Maka tidak pantas ketika kita tidak mengakui kemuliaan para sahabat. Jadi apapun yang dilakukan sahabat itu memberkahi kita. Saya jadi ingat satu kisah. Ada sahabat bernadar, wallahi la ata'u zaujati hina. Ini sering saya ceritakan. Ya Allah, demi Allah, wallahi la ata'u zaujati hina, saya tidak akan wati atau melakukan hubungan seksual dengan istri saya hinan, satu waktu. Jadi kalau orang Indonesia namanya wati, kalau bahasa Arab itu hubungan apa? Seksual. Jadi kalau ada cewek namanya wati, wati bahasa apa? Bahasa Arab, tapi bahasa Jawa ya lain lagi. Santri, wati, dan santri yang suka. Wallahi la ata'u zaujati haiman, demi Allah aku tidak akan mewati istriku satu waktu. Tapi setelah dia nazar, pusing sendiri dia. Lah hinan itu kan, hinan itu berapa? Lalu datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kam hin ya Abu Bakrin, berapa itu hin itu? Kata sahabat Abu Bakar, abadan, selamanya. Pusing dia selamanya. Lalu datanglah dia ke Sayyidina Umar, ya Umar, kam hin, berapa itu? Lafal hin itu terjemahnya apa? Maksudnya bagaimana? Dulu belum ada jam. Memang orang-orang Mekah dulu itu sangat, dalam tanda kutip, sangat menjaga tradisi lamanya. Rasulullah saja kalau minum menurut Sayyidina Anas bin Malik pakai gelas yang
terbuat dari kayu yang tebal. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah mau minum dengan gelas yang menggunakan kaca. Jadi gelas penggunaan kaca itu ketika sahabat hijrah ke Madinah bertemu dengan tradisi-tradisi orang Madinah yang bercampur dengan tradisi pedagang Cina, pedagang dari Syam, karena Madinah menjadi jalur perdagangan utama pada saat itu. Sama tadi di Mekah belum ada jam, belum ada detik. Satu waktu itu berapa wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, arba'ina sana, 40 tahun. Wah, ini mending, tapi saya kuat apa enggak ini tidak jima selama 40 tahun. Lalu datang dia ke Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Utsman, berapa itu hin? Kata Sayyidina Utsman, sanatan, 1 tahun. Nah, mending ini 1 tahun, tapi kok kuat apa enggak 1 tahun? Ini masih ada 1, saya tanya. Dia datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kam hinan, berapa itu? Hin itu berapa? Yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Di jalan pusing dia. Setelah jawab jawaban macam-macam dari ulamanya para sahabat, pusing. Lah ini yang benar yang mana ini? Kok beda semua? Itulah manusia, kalau sudah diberi pikirannya balik, pusing. Nah ini kalau saya pilih yang 1 hari 1 malam, ternyata yang benar itu yang seumur hidup, nanti saya berpikir. Akhirnya dia datang ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sahabat zaman dulu. Kalau masih bisa diselesaikan kelas bawah seperti kita, nggak usah kita apa-apa diajukan ke Abah, apa-apa diajukan ke Abah, cari peso saja tanyanya Abah. Keterlaluan. Lah pesonya di mana ini, mau menyembelih sapi? Kadang saya mikir, lah itu aslinya nggak usah sampai ke atas kan. Nah kalau sahabat memang begitu. Nah baru kalau memang letaknya sudah nggak nyampe, nah dia datang. Contohnya sahabat Salman Al-Farisi belajar zikir Allah karena dia zikir Allah di dalam jantung, zikir Allah di dalam ruh, zikir Allah di dalam paru-paru. Atau maka Sayyidina Abu Bakar terkenal bahwa hatinya jika ditimbang dengan seluruh alam semesta, maka akan lebih berat apa yang ada di hatinya, karena di hatinya kan ada zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah. Sahabat Salman Al-Farisi tidak meminta zikir itu kepada Rasulullah, meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah akhlak para sahabat. Katanya jenengan itu diajari Rasulullah biar jantungnya bisa zikir, gimana caranya? Mengajarkan kepada Salman Al-Farisi. Demikian terus turun-temurun sampai ke guru-guru kita yang disebut zikrul qalbi. Kalau pernah ngaji Tanwirul Qulub fi muamalati alamul wujud, di situ ada tata cara zikir qalbi. Tapi harus punya guru. Kalau tidak punya guru nanti ngajak ngobrol sama tembok, ya saya tidak tanggung tidak tanggung jawab. Ini akhlak para sahabat zaman dahulu. Lalu datanglah ia ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian ini. Lalu Rasulullah hanya menjawab gampang, panggil mereka semua ke sini. Padahal Rasulullah punya hak apa tidak untuk prerogatif. Misalnya hin itu 1 detik sudah diikuti, tapi Rasulullah nggak begitu. Panggil sahabat-sahabat saya itu kemari, kata Rasulullah. Lalu sahabat 4 itu dipanggil. Ini makna apa-apa itu paling enak musyawarah. Jangan pernah memutuskan sendiri. Nanti kalau salah pun kan atas nama musyawarah, bukan atas nama pribadi. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, dalilmu apa? Kok hin itu seumur hidup? Dalil saya surat Yunus. Saya baca surat Yunus itu ada ayat wa mata'nahum ilahin. Setelah Nabi Yunus ini selamat dari ikan nun, kemudian dia berkumpul dengan umatnya, lalu kami beri ia kebahagiaan. Wa mata'na, kami beri bahagia ilahin sampai seumur hidup. Nabi Yunus wafat dalam keadaan sugih gemahrifah roh jinawi sampai beliau wafat. Ini surat Yunus ayat 98. Kata Rasulullah,
Sahih, benar. Wah, ini sudah dekat orangnya. Benar kok, yang seumur hidup. Alamat ini, negara saya akan kering di jemuran. Tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, dasarnya apa engkau kok hin itu 40 tahun? Dasarnya surat Al-Insan, Al-Ata alal insani hinum minad dahr. Apakah engkau tidak melihat satu masa bahwa manusia itu berada pada satu waktu? Al-Ata tidakkah datang kepadamu? Tadi gimana? Al-insani hinum minad dahr. Hinum minad dahr di situ bahwa Nabi Adam insan ketika dicipta oleh Allah, ulqiyat tinatuhu, ditaruh lempungnya Nabi Adam ala babil jannah, di pintu surga arba'ina sanah. Jadi ketika Nabiullah Adam dalam bentuk tanah liat belum dijemur, itu ditaruh dulu di pintu surga. Kalau orang kita dijemur dulu, saat itulah iblis datang memainkan kepalanya, dia masuk ke dalam rongga tubuhnya dia. Iblis bilang, atas tanah, bawah tanah, tengah tanah, kayak gini kok mau jadi khalifah? Andaikan benar ini mau jadi khalifah, saya tidak akan sujud atau hormat kepadanya. Maka sebelum roh masuk, iblis telah merasuki tanah itu. Maka ketika manusia lahir, yang bergerak juga langsung nafsunya, bukan ilmunya. Setan yang langsung, setan itu kan nafsu. Makanya bayi lahir langsung baca Al-Quran apa minta susu? Langsung nangis, dia minta makan, minta susu, minta minum. Maka bayi lahir yang bicara nafsunya dulu. Karena memang Nabi Adam sebelum diberi ruh, setan telah berjalan-jalan di area tubuhnya. Lah itu kejadiannya hal ata alal insan hinum minad dahr, itu menungso atau insan pada saat itu adalah 40 tahun. Kata Rasulullah, engkau benar. Wah, bahaya ini 40 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Ya Utsman, engkau mengatakan setahun itu apa? Karena Sayyidina Utsman ini pedagang. Berdasar pengamatan saya melihat di surat Ibrahim, kalau tadi Yunus 98, Insan ayat 1, Ibrahim ayat 25, ada ayat tukti ukulaha kullahinin, bahwa kurma ajwa atau kurma Madinah itu tukti ukulaha, bisa menghasilkan buahnya kullahin bi'izni rabbiha, setiap waktu dengan izin Tuhannya. Setelah saya amati, kurma Madinah itu panen setahun sekali. Jadi berdasar tukti ukulaha kullahin, bahwa kurma Madinah dulu itu panennya 1 tahun sekali, maka saya berpendapat lafal hin itu adalah satu tahun. Kata Rasulullah, engkau benar. Lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, dasarmu apa? Wong hin itu kok yaumun walailah. Dasarnya Ar-Rum ayat 17, fasubhanallahi hina tumsur wa hina tusbihun. Maka sucikanlah Tuhanmu satu waktu itu dari petang sampai pagi. Petang itu yakni berarti asar, maghrib, dan isya. Kemudian pagi itu berarti subuh dan apa? Zuhur. Jam 10 bilangnya 10 siang apa 10 pagi kalau orang sini? 10 pagi. Makanya Sayyidina Ali berdasar itu berkata bahwa hin adalah dari isya sampai apa? Maghrib. Hina tumsun wa hina tusbihun. Kata Rasulullah, engkau benar. Akhirnya Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum biayihim ihtadaitum. Sahabatku laksana bintang, kemana kau mengikut, engkau memperoleh petunjuk. Ini kalau ilmu hadis namanya asbabul wurud. Sebab kalau Al-Quran kan namanya asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud. Ini Rasulullah tidak menyalahkan, karena kalau sekarang kan rujukan kitab banyak. Ada Mu'in, ada Wahab, ada Al-Jamal, ada I'anah, ada Takrib, ada Safinah, Kasyifah. Kalau dulu rujukannya Al-Quran, hadisnya ya langsung sama tanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat
yang tadi pusing itu karena cerdas, ya milih yang yaumun walaihim saja. Maka apa yang dilakukan sahabat itu berpengaruh kepada diri kita. Maka jangan heran, cuman orang sekarang ini kalau beda bilangnya musuh, kalau beda bilangnya apa? Palsu, karena orang sekarang jarang yang melakukan klarifikasi. Baru lihat di YouTube langsung percaya, baru lihat berita di internet langsung percaya. Berita di YouTube itu bisa dibalik, yang memberi menjadi yang menerima, karena filmnya diputar balik kan, yang memberi malah menjadi yang menerima. Itu Rasulullah melakukan klarifikasi, ternyata keempatnya benar, dan Rasulullah bersabda, ashabi kan wujud biayin ihtadaitu, kemanapun engkau mengikut, engkau akan memperoleh petunjuk. Maka wafil makna syair, di dalam makna syair ini, man ahsanal dhanna fillahil karim wa fi rasulihi kana maktuban minasyurafa. Barang siapa husnudzan kepada Allah yang maha mulia dan husnudzan kepada Rasulullah karena maktuban minasyurafa, maka ia tercatat orang-orang yang mulia. Wa mahabba sahabal Mustafa falahu jannatu adnin yara fi dhilliha ghurafa. Barang siapa yang mencintai sahabat Nabi yang terpilih, maka ia akan memperoleh surga yang di gedung-gedungnya ada kamar-kamar. Wa may yakun baghidan fahum fa inna lahu naral jahimi wa yadhabakian asafa. Barang siapa yang benci kepada mereka, maka ia akan memperoleh naral jahim, neraka jahim, wa yadhabakian, maka ia akan menjadi orang yang menangis. Asifa atau asafa kalau sesuai nazarnya, maka ia akan menjadi orang yang berduka atau orang yang menyesal, yang sedih. Fahum nujumul huda, karena mereka adalah bintang-bintang petunjuk. Ini halaman 9. Fi kulli madlamatin, dari setiap kegelapan. Wallahu hasbi fima qultu wa kafa, maka cukuplah Allah menjadi backingku dari apa yang aku ucapkan ini, menjadi pelindungku, bahwa para sahabat adalah nujumul huda, ashabi kan nujum yayin ihtadaitu. Nah, kalau sampai milih yang berapa seumur hidup apa yang sehari semalam, itu sahabat. Kehebatan para sahabat, dan mereka tidak marah. Kalau sekarang kan beda pendapat marah, kalau dulu beda pendapat ya tersenyum. Dalilmu memang lebih hebat, saya kenali dalilmu memang hebat. Ya ada sahabat yang saking sukanya naik kuda, istrinya terus ngomong, mas turun makan. Saking marahnya si suami itu ngomong, kalau saya sampai turun dari kuda ini, jatuhlah talak saya satu kepadamu. Saking marahnya. Setelah marahnya reda, dia mau turun dari kuda, pusing dia. Nah, ini kalau turun itu namanya se'letalek kalau orang haji fikih. Ini kalau saya turun bagaimana? Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana ini saya punya masalah begini? Kata Abu Bakar, ya itu kalau ente nggak pengen jatuh